Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, bahkan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mengalami Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan semua Tuhan hanya untuk hormat, pujian, kemuliaan Nama-Mu saja. Tuhan, pagi ini kami mau mengimpartasikan rasa ucapan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menguasai pikiran dan hati kami, menguasai kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia karena Dia Allah yang sangat baik, bahkan terlalu baik buat kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang layak dimuliakan, dipuji, dan ditinggikan. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia.
tetap dalam fokus dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk mengalami Tuhan pagi ini. Haleluya. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Ku sembahkan
itulah permohonan dan permintaan kami yang terdalam ya Tuhan, bahwa kami benar-benar mohon pengajaran yang dari Engkau saja ya Bapa. Karena tanpa pengajaran yang dari Engkau, kami bisa tersesat dalam menghadapi keadaan dunia ini dan dalam menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon buka hati kami dan celikanlah rohani, celikanlah firman kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa menerima pengajaran yang asli dari Engkau saja pagi hari ini dan juga untuk selanjutnya. Karena tanpa itu kami akan selalu bantut, tidak pernah bertumbuh. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami siap membuka hati kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima pengajarannya, katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, sekarang coba dibuka lagi tadi pujian tadi, ya, yang dari mula, ya. Ya, ini perlu menjadi lagu wajib, saudara, di samping salib Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, ya, bukan dengan darah yang fana, yang pujian itu, ya. Ini juga harus menjadi lagu wajib, pujian wajib pada setiap kita, ya. Karena dengan inilah kita akan bisa menjadi anak Tuhan yang dewasa. Tanpa meresapi ajaran ini, ya, meresapi dan mempraktekkan dan benar-benar rindu untuk diajar oleh Roh Kudus, maka kita akan selalu nggak bertumbuh, ya. Semangat sih semangat, ya, kebaktian ikut, ya, kuliah ikut, doa ikut dan sebagainya, tapi jelas, ya, pertumbuhannya itu enggak ada, ya, aktivitasnya ada, pertumbuhannya tidak ada, karena belum bisa menerima ajaran yang dari Tuhan, saudara, ya. Nah, ini ajaran yang dari Tuhan ini beda dengan ajaran yang pada umumnya guru mengajar, ya. Kalau seorang pengajar biasa, ya, bukan rohani, itu yang diajarkan adalah pakai otak, ya, pakai jiwa. Tetapi kalau ajaran Tuhan ini yang disiapkan adalah hati, saudara. Memang semua kita terima lewat pendengaran, ya, diproses lewat jiwa, tapi hati harus dibuka, ya, dibuka untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Nah, dampaknya apa? Lah nanti kalau kita sudah berapa yang terima pengajaran yang benar, menjadi sudut pandang kita terhadap kekristenan benar, maka pertumbuhan itu adalah hal yang sewajarnya terjadi, nggak usah dipaksakan, ya, tapi akan muncul pertumbuhannya sendiri. Nah, jadi kuncinya adalah mau menerima pengajaran Tuhan. Ya, coba sekarang dilanjutkan, ya. Nah, beriku hati yang teguh mengasihimu. Nah, ini dasarnya adalah hati yang teguh ini, ya, bahwa kita telah menerima pengampunan dosa, kitalah menjadi anak Allah, semua itu karena karya Kristus di kayu salib. Nah, ini harus teguh ini. Ya, banyak teman-teman yang tanya bagaimana supaya teguh. Ya, teguh ini harus menghargai karya Kristus di kayu salib, mengembalikan, ya, kasih yang telah kita terima lewat pengorbanannya di kayu salib kepada Dia yang telah mati bagiku. Ini harus teguh ini, saudara, dengan jalan fokus kepada karya Kristus di kayu salib. Ya, teruskan. Ya. Kupuji kau selama-lamanya, ya, jelas ini, ya, pujian, ya. Nah, bukan minta-minta, saudara. Ya. Kalau kekristenan yang minta-minta ini nggak tumbuh-tumbuh, anak-anak terus, saudara, menuntut, minta-minta, apalagi minta materi, saudara, minta hal-hal duniawi, ya. Maka orang itu, anak-anak itu, ya, bantu terus, nggak bertumbuh, ya. Jadi
Kupuji kau selama-lamanya, bukan hanya sekarang di dunia, juga nanti di surga kita puji dia. Ya, teruskan. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku. Lai pujian ini dengan segenap hati, jiwa dan hidupku, ku sembah dia. Ya, sekali lagi, bukan ya masalah hal-hal duniawi, saudara, tetapi hal-hal rohani dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Teruskan, ya. Kuserahkan padamu, ya, jadilah sesuai kehendak-Mu. Nah, inilah yang namanya kekristenan yang sudah siap taat, ya. Bukan mendengar firman terus taat, bukan. Ya. Tetapi yang benar adalah mau siap diajar, membuka hati, ya, dengan segenap hati diajar, sambil memuji dia, mengasihi dia karena karyanya di kayu salib, dan fokuskanlah pujian kita kepada dia saja, bukan ingin dipuji dirinya sendiri, saudara. Nah, selanjutnya jadilah kehendak-Mu. Ini yang namanya Roma 12 ayat 1. Ya. Kalau orang seperti ini sudah nggak ingin apapun, hanya Tuhan saja, kita jalani hidup ini sesuai dan kehendak-Nya. Tidak ada unsur ingin dihargai, juga tidak tersinggung kalau dihina, ya, diberkati melimpah yang nggak sombong, sedang dalam kecukupan saja yang nggak minder, ya. Tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan, ya, iman kita kepada Kristus, ya. Nah, ini jarang yang sampai sini, saudara. Umumnya pelayanan juga ingin merasa dihargai, ingin dihormati, ya, dan seterusnya. Ya. Jarang, saudara. Umumnya manusia ini paling sulit, ya, untuk melepaskan ingin dihormati, ya, dengan cara-cara manusia. Ya. Padahal saudara pernah dengar enggak? Kalau kita ingin dihormati manusia, hal percaya kepada Kristus adalah mustahil. Sekarang kita buka Yohanes 5 ayat 44. Ya, kita buka, ya. Yohanes 5 ayat 44. Ini ayat yang kuat sekali, ya, berbicara kepada saya. Ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Ya, dengan terjemahan bebasnya beginilah. Kalau kamu kekristenan, kehidupan Kristianimu mengalami hidup sehari-hari adalah segala sesuatunya menikmati atau mengharapkan hormat dari manusia, maka di hadapan Tuhan percayanya itu gombal. Nah, belum benar percayanya. Wah, ya, ini nggak bisa dilakukan dengan diri sendiri. Justru inilah tanda orang yang sudah klik dengan Tuhan apa belum ini di sini. Kalau sudah klik dengan Tuhan, yang dimaksud nanti akan saya terangkan, mengenal intim, benar-benar intim dengan Tuhan, ini nggak terjadi, nggak nganggep pujian manusia. Yang disukai adalah tetap memuliakan Tuhan. Ya, dihina yang nggak tersinggung, dipuji yang nggak merasa pujiannya hebat, nggak menikmati pujian itu. Ya, jadi testingnya, ya, tesnya di sini. Kita sudah benar-benar mengenal Tuhan atau belum? Tesnya bukan banyaknya datang ke gereja, bukan banyaknya baca firman, bukan banyaknya menyembah, ya. Tetapi apakah kita benar-benar hanya ingin mencari hormat dari Bapa? Seperti Yesus kepada Bapa surgawinya. Maka berulang-ulang Tuhan Yesus ngomong, aku tidak bisa melakukan apapun
aku selalu melakukannya untuk apa yang Tuhan Bapa kehendaki, dan apa yang aku lihat Bapa kehendaki, dan apa yang Bapa kehendaki aku katakan. Jadi dia sama sekali sudah melepaskan akunya, saudara. Nah, ya, jadi ini penting sekali. Yohanes 5 ayat 44. Kalau kita masih mencari hormat manusia atau menikmati hormatnya manusia, orang lain ini, maka percaya yang dimaksud oleh Allah itu, percaya ini ternyata ada dua. Percaya yang dimaksud Allah, dan percaya saya percaya dia mati bagiku bagi salib. Oh benar, mati di salib bagiku, betul sekali, percaya itu, iya benar. Tapi percaya yang di sini adalah percaya dari selanjutnya. Setelah kita percaya penebusan Kristus, kita selanjutnya percaya dalam arti pengenalan kepada pribadi Tuhan. Dan kalau benar-benar sekali sudah mengenal dia, sudah benar-benar klik, maka hasilnya ini tidak akan menerima dan tidak akan mencari, ya bukan tidak mencari lagi, diberi pun rasa tidak layak. Ini segala sesuatunya dari Tuhan, bukan dariku. Ya, jadi terus tadi pujian tadi sampai di mana? Ya, teruskan. Ajar aku Tuhan. Ya, ini sekali lagi diajar oleh Tuhan. Ya, sampai situ ya. Jadi ini dua kali ya, minta diajar. Ini berarti perlu sekali. Saya percaya lagu ini yang pertama ini karena Roh Kudus, saudara, dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengajaran ya, yang Tuhan kehendaki kita terima. Ya, kalau tadi garis besarnya begitu. Ya. Yang pertama sekarang bukan. Yang pertama, ya, manusia ini adalah dulu ya dilahirkan dengan dosa asal, ya, yaitu dosa yang telah kita terima sejak jatuhnya Adam dalam dosa di Taman Eden. Nah, kita mewarisi itu. Nah, untuk bisa berubah, saudara, ya, menghasilkan perubahan maksudnya, itu perlu pertobatan. Ya, makanya Yesus waktu hidup di dunia maupun Paulus saat mulai mengajar disebutkan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Bertobat dari apa? Ya, pertobatannya dari egosentris, aku sentris, materi sentris, berbalik menjadi Kristus sentris. Karena Kristus rohani, aku juga ke arah rohani, dan Kristus surgawi, aku pun hatinya di surga walaupun saya masih hidup di dunia. Ya. Saya ini manusia rohani. Itu yang hasil daripada pertobatan. Nah, setelah bertobat itu, nah, kelanjutannya menghasilkan langkah-langkah yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, untuk menghasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mau berserah seperti apa yang tadi pujikan itu, kita harus menerima karya Kristus di kayu salib, ya, supaya mempunyai hubungan yang benar dengan Dia, ya, diputuskanlah hubungannya dengan kuasa kegelapan yang diturunkan oleh Adam pertama, sekarang dimasukkan ke dalam hubungan yang benar dengan Bapa melalui percaya dalam namanya, yaitu Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ya. Ini menjadi anak-anak
Allah, saudara. Ya. Yohanes 1, ya, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Nah, inilah yang namanya percaya dan lahir baru, saudara. Jadi bukan hanya percaya kata-kata di mulut, ya, tetapi menerima Roh Allah, Roh Kudus dalam hati kita. Di sini, amin. Aku sudah lahir baru. Sekarang aku anak Allah, ada Roh Allah di dalam aku. Lah, inilah saudara, adanya Roh Kudus, Roh Allah itu yang ada di dalam kita. Selanjutnya kita istilahnya apa ya, belajar lah istilahnya. Jadi untuk supaya dia itu ya mau bekerja di dalam kita dan terizinkanlah dia terekspresikan lewat kita. Nah, ini nantinya jadi dewasa, saudara. Bukan hanya amin, haleluya, aku berterima kasih, aku telah lahir baru. Bukan. Ya, berterima kasih ya benar, nggak salah. Tapi kelanjutannya kita harus, ya. Nantinya sebetulnya kalau sudah klik gampang sekali, saudara. Ini susahnya untuk klik, saudara. Nah, memang perlu waktu dan perlu karya Roh Kudus benar-benar untuk bisa menyingkapkan. Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya yang rasanya sudah terima, saudara, sudah ngerti segalanya, sudah dibukakan firman, tapi belum tentu dia sudah klik dengan Tuhan. Akan dibuktikan oleh tadi, kalau masih menerima, oh, aku dihargai ya oleh si A, wah, renunganku hebat ya, atau pelayananku dipuji sama teman lain, wah bangga. Jelas itu belum, saudara. Ini yang kadang-kadang susah sekali, ya. Karena berulang-ulang mendengar khotbah ini lama-lama hafal, ya. Padahal dia belum ngalami, saudara. Wah, ini susah, kasihan sekali orang tersebut. Ya, jadi dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, di mana kita sudah lahir baru, maka kita punya jalur, ya, untuk berhubungan dengan dia, ya. Tidak putus lagi. Kalau dulu putus, mati rohani, sekarang kita hidup, ya. Jadi punya jenis yang sama kira-kira lah, ya. Dulu jenisnya Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa, maka melakukan penipuan, pencurian, perzinahan, gosip, fitnah, itu hal yang biasa, saudara. Selama nggak ketangkep oleh hukum, saya nggak apa-apa, ya. Takutnya kepada hukumnya, bukan kepada Tuhannya. Nah, tapi kalau sudah lahir baru, ya, dan nanti bertumbuh, ya, hasilnya adalah segala sesuatu yang lama sudah nggak minat lagi, saudara, ya. Terlintas cepat dibuang, nggak minat, dunia begitu. Nah, jadi kita sekarang sudah punya Roh Kudus, ya. Inilah yang harus terus kita terima. Kasih Tuhan, syukur Engkau di dalam aku, ya. Jadi saat saudara mendengar firman ini, jangan pakai pikiran sendiri, jangan menjadi hakim, jangan menjadi jaksa, tapi jadilah seperti anak kecil. Dengan polos membuka hati. Aku terima pengajaranmu. Aku terima Tuhan. Dan aku renungkan itu. Walaupun saya belum bisa mudeng secara pikiran, tapi aku percaya Engkau yang ada di dalam aku mau menyingkapkan kebenaran pengajaranmu itu, ya. Mohon Tuhan, di samping mohon, aku siap untuk menerima itu,
dan siap melakukan bersama Engkau. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya, jadi sebagai anak Allah bukan hanya bersuka cita mati masuk surga, ya bukan, ya. Sebetulnya Tuhan menghendaki setelah kita lahir baru ini kita seterusnya menjalin hubungan yang benar dengan Dia. Nah, istilahnya itu bertumbuh, ya, bertumbuh. Sekarang setelah sebelum bertumbuh dan sudah lahir baru, ya, sarananya apa, ya, supaya kita benar-benar dewasa dalam Kristus. Ya. Kita buka, ya, Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 10. Ini pengalaman Paulus, tetapi juga harus menjadi pengalaman kita dan keinginan kita. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Inilah dasar kita bisa bertumbuh rohani, saudara, yaitu mengenal Kristus secara pribadi. Ya, sebelum mengenal Kristus secara pribadi, ini ada apa? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, nah ini segala sesuatu yang lama nggak ada gunanya ini. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripadanya. Ya, kalau kita benar-benar mengenal Kristus, maka pengenalan itu nggak bisa menggoyahkan kita dengan apapun, baik harta dunia, kemewahan dunia, ya, keakuan, keegoan, ya, nggak ada, saudara. Semuanya, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Sudahkah kita sampai di sini? Sudahkah kita melepaskan semua itu? Ya, materi sentris, ya, aku sentris, ingin dipuji, dihargai, ya, ya semacam-macam inilah. Sudahkah kita? Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mengerti hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan ke Kristus. Ya, ini semua yang di atas, bukan karena aku yang melangkah. Nah, ini hukum Taurat ini adalah di mana intinya manusia ingin menyenangkan hati Allah dengan kekuatan sendiri, ini hukum Taurat. Ya, yaitu
Dikiranya dengan banyak baca, banyak doa, banyak menyembah, saya sudah menyenangkan Allah. Ya. Yang benar adalah dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Ya. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini yang sering saya disalahpahami, saudara, di sini. Dikira Pak Yora mengajarnya nggak boleh nyembah, nggak boleh baca firman, nggak boleh berpuasa, nggak boleh menganjurkan puasa, nggak menganjurkan berdoa, nggak menganjurkan baca firman, nggak menganjurkan penyembahan. Bukan. Ya, yang penting ini dulu, saudara, ya, bukan mentaati ini kehendak manusia menyenangkan Allah ini. Ya, ini hukum Taurat ini adalah ya, intinya ya, manusia ingin meraih Tuhan melalui ketaatan, tapi nggak pernah bisa taat ini. Ya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pentingnya ini percaya. Dan selanjutnya mengenal Dia. Nah, setelah percaya dan mengenal Dia, otomatis muncul kerinduan. Ingin baca firman-Nya lebih dalam lagi. Ingin menyembah Dia. Ya belum tentu di kamar. Di WC ya boleh. Muncul sambil makan, menikmati juga nyembah Dia, puji Tuhan. Dan itu di hati, apa mesti melalui gitar, melalui musik, belum tentu. Nyembah itu urusan hati. Ya, apa mesti jam 12 malam, apa jam 3 pagi? Ya belum tentu. Kalau memang Tuhan bangunkan, ya bangun, nyembah Dia. Ya. Jadi intinya itu penyembahan adalah kontak dengan Tuhan, ya, di mana ada gregetnya kita melangkah. Ya. Itu yang namanya pujian Dia, nyembah Dia, ya, dengan hati, bukan dengan sekedar mulut. Jadi baca firman, ya, ataupun nyembah, berdoa, ya, itu semua karena klik kita dengan Tuhan. Ya. Jadi inti segala sesuatunya ini mengenal Dia, ada hubungan gitu. Klik. Itu nanti lainnya muncul semua dan tidak berat, sukacita, saudara. Ya, jadi sukacita yang gimana ya? Fokusnya ke Dia gitu. Ya. Contoh, malam-malam Tuhan bangunin, ya. Kamu nanti ajarkan ini, ya, firman ini, ya, amin Tuhan. Dibuka, dilihat, ya, dah. Nah ini fokusnya kepada nanti yang akan diajari. Apa fokusnya kepada syukur kepada Tuhan. Engkau memberikan firman kepadaku. Saya percaya firman-Mu akan melakukan tugas, ya, seperti yang Kau kehendaki. Aku hanya hamba. Aku hanya menyampaikan Tuhan. Dan aku bersyukur Engkau Allah yang hidup, yang benar-benar bisa menyatakan diri-Mu, baik melalui firman ini maupun keadaan apapun atau melalui mimpi. Aku bersyukur Tuhan. Ya, jadi nggak pernah menikmati untuk diri sendiri. Wah, aku hebat Tuhanku, aku syukur di firman Tuhan. Tuhan yang ngomong kepada aku, wah nanti saya omongkan ke lain orang supaya aku semakin dihargai, ya, semakin dinilai dekat Tuhan. Nah itu nggak benar fokusnya. Ya, karena pengenalan ini adalah pengenalan seperti suami istri, seorang istri yang mengenal suaminya, segala sesuatu hanya untuk dia. Jadi maka tadi kupuji Kau selama-lamanya, ya. Tidak pernah segala sesuatu kepada sadar diri. Ya. Tadi waktu sini di daerah Pancasan itu, saya mulai sadar diri, teringat kepada jemaat tertentu, mulai muncul sadar dirinya. Kenapa ya kok begitu ya? Bukan sengit, bukan benci, tapi kenapa ya? Kok nggak tembus-tembus ya pada ya? Mulai Tuhan ngomong,
sadar diri. Kamu tidak boleh seperti itu. Harus sadar saya terus. Ya. Soal hasilnya itu urusanku, bukan urusanmu. Ya. Kalau sekali kamu masuk sadar diri, nanti kelanjutannya kamu akan sombong. Ya. Kalau orang itu bertobat, nah, kamu mesti menikmati, wah itu semua karena aku. Nah, itu malah mereka bertobat, kamu yang tidak dapat apa-apa nanti. Di daerah Pancasan, turunan itu, di daerah, yaitu yang banyak gentengnya. Jangan sadar diri, apapun yang terjadi, itu urusanku, itu jemaatku, itu anak-anakku. Kamu hanya sebagai penyambung lidah. Bukan untuk supaya mereka cepat bertobat, percaya, dan dewasa. Itu urusanku, hakku. Ya, begitu. Karena ini urusan rohani, bukan urusan duniawi ya. Kalau urusan kedewasaan organisasi, ya, yang setiap minggu datang nilainya 10, kalau setahun tidak pernah lolos. Ya. Tapi kalau ini enggak, ini hubungannya dengan Tuhan. Jadi pengenalan ini penting sekali. Ya. Pengenalan, mengenal Dia. Ya, dalam kuasa kebangkitannya. Ya, ini kuasa, ya, kebangkitannya dahsyat sekali, saudara. Ini. Dan ini kuasa kebangkitannya, kuasa dari apa? Bangkit dari apa? Dari kuasa maut. Ya, maka orang Kristen yang fokus benar-benar ke Tuhan, adanya damai, sukacita. Apakah ada masalah? Oh ada, tetap ada. Tetapi berada di atas masalah tersebut. Seperti Tuhan Yesus waktu hidup di dunia, apa nggak direcoki, dimusuhi, dibenci, difitnah. Ya macam-macam dia hadapi, saudara, seperti kita. Ya, karena dia pun hidup di zaman seperti kita, yaitu zaman kegelapan di bawah kuasa si jahat. Sama. Cuma dia nggak pernah lepas dari fokusnya kepada Bapa, bahwa aku turun ke dunia melakukan kehendak Bapakku yang di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah fokusku. Aku fokus terus ke Bapa, ya, dan fokus kepada tugasku. Maka dia nggak pernah stres, saudara. Dikatakan gila orang lain, ya nggak stres. Saudaranya sendiri juga ngomong dia itu kurang waras atau tidak waras, kerasukan setan. Ya nggak marah, tenang saja. Nah, dan banyak sekali. Dan dianggap ingin dipaksa jadi raja, dia nggak mau. Fokus saya ke Bapak, dan Bapak mengutus saya ke dunia bukan menjadi raja dunia. Saya ke dunia untuk melakukan pengorbanan untuk penebusan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Aku sadar sekali hal itu. Maka saat dia paksa menjadi raja, dia minggat, ya, melarikan diri. Ya. Ini kuasa kebangkitannya. Ya, dan kalau kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, itu apapun tidak akan menggoyahkan kita. Ya, selalu tenang, ya, damai. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya ini, ya, penderitaan ini, ya. Setiap ya kita menjadi anak Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tapi masalah ini kan istilah orang dalam masalah kan dalam kutuk, ya, dalam tekanan, dalam hukuman. Kalau kita mengenal Tuhan dan semakin dekat Tuhan, maka penderitaan itu akan menjadi berkat, ya, yaitu supaya kita sadar bahwa sebetulnya aku sudah bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Manusia lamaku telah mati di kayu salib. Sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku yang menjadi hidupku. Itu yang namanya pengenalan kepada Tuhan. Jadi alur daripada kekristenan, ya, ajarannya seperti begitu. Ya, pertama percaya, bertobat, yaitu lahir baru itu,
Dan kelanjutannya adalah mengenal dia secara pribadi. Lah pengenalan ini ya tadi, ya, termasuk apa yang telah dia wariskan kepada kita, apa yang dia janjikan kepada kita, ya. Apakah yang dimaksud kuasa kebangkitan, yaitu telah mengalahkan maut dan kematiannya, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita sudah benar di hadapan Allah, maka hal ini benar-benar terjadi, ya. Sekali lagi, segala sesuatu itu hubungannya dengan pengenalan akan Tuhan, ya. Dan yang paling sulit ingin dihargai atau menikmati penghargaan orang, atau terbaliknya gampang tersinggung lah kalau orang nggak terima saya, gampang mutung. Nah itu, ya. Mungkin dulu seminggu, sekarang 3 hari, lama-lama sehari, itu belum, saudara. Yang benar-benar Tuhan itu berubah 180 derajat. Kalau kamu cara menghitungnya dulu marah seminggu, sekarang 3 hari, lama-lama sehari, itu cara kejiwaan, ya, etika. Dalamnya masih belum terima, saudara. Masih belum terima. Dan kalau kita benar-benar begini, kemanapun kita berada dan kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Ada damai dalam hati. Orang itu merasakan, ya. Merasakan, ya. Suami istri paling cepat merasakan, ya, anak dan sebagainya, pembawa damai, ya. Nah, itulah, ya, yang harus kita raih, saudara, ya. Yang harus kita dapatkan lah, bukan raih ini karena bukan usaha sendiri sih, ya. Yang harus kita dapatkan, ya. Oke, demikian firman Tuhan, ya. Mari kita tutup Alkitab kita, ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Jadi sekali lagi, ya, tidak cukup hanya kata-kata percaya, tetapi percaya itu pun harus dilanjutkan dengan mengenal. Dan ada tanda-tandanya, ya. Jangan bangga dulu, jangan sombong dulu, ya. Apa jangan dikira, wah aku wis banyak baca, banyak kuliah, banyak berdoa, wah aku dekat Tuhan. Bukan. Tapi ini pengenalan akan Dia, ya. Ujungnya adalah jadilah kehendak-Mu. Sudah pernah doa demikian? Jadilah kehendak-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, harusnya doa demikian supaya Roh Kudus semakin menyatakan dirinya, ya, tidak terhambat gitu. Oke, kita tutup. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, ya Tuhan, atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan atas apa yang telah Engkau nasihatkan kepada kami, ya Tuhan. Juga apa yang telah Engkau bukakan kepada kami, apa yang berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Untuk itu, ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, dan Engkau terus berbicara kepada kami agar kami benar-benar dalam masa-masa sekarang ini bisa mengenal Engkau secara pribadi sesuai firman-Mu, ya Tuhan. Bukan hanya di mulut atau di pikiran, tetapi benar-benar klik dengan Engkau, on dengan Engkau, ya. Dan kami mengerti ada tanda-tanda yang Kau berikan melalui firman-Mu hari ini. Apakah kami sudah benar-benar on atau klik dengan Engkau, mengenal Engkau atau belum? Terima kasih Tuhan untuk itu. Dan kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang bisa berkomunikasi kepada kami. Terima kasih. Dan itu semua karena karya darah-Mu
di kayu salib dan kebangkitan-Mu itu ya Tuhan. Sehingga kami dibenarkan, dikuduskan, ditebus, dan menjadi anak-Mu. Sekarang Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk itu semua. Bentar kami menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Pulanglah dan nikmatilah selalu akan hubungan ini yang didasarkan akan kasih Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Ya.